Halo rekan-rekan, kembali lagi berjumpa di channel kesayangan kita yaitu channel Arvan. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengelola usaha beternak ayam di desa. Jadi rekan-rekan saksikan videonya sampai selesai supaya tidak ketinggalan informasi yang penting rekan-rekan ya. Jadi kita intro dulu. Jadi begini rekan-rekan ya, kalau memang kita ingin benar-benar serius dalam usaha beternak ayam, ya usaha beternak ayam, yang saya maksud usaha itu ya dalam skala yang besar rekan-rekan ya, bukan skala kecil rekan-rekan ya, saya bilang. Jadi bukan penghasilan sampingan, tapi penghasilan utama. Jadi rekan-rekan itu harus pastikan dulu rekan-rekan sejak di awal, walaupun ini di desa rekan-rekan. Memang kalau biasanya kalau untuk beternak itu ya cenderung di desa ya rekan-rekan ya. Karena di desa itu kan memang masih banyak lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk tempat beternak. Terutama kalau memang rekan-rekan punya lahan yang besar atau yang luas begitu ya. Rekan-rekan bisa manfaatkan itu untuk beternak begitu rekan-rekan ya. Jadi kalau namanya beternak itu skalanya pasti besar dan kapasitasnya juga besar rekan-rekan ya. Karena ini sektor usaha begitu rekan-rekan ya. Jadi tips yang pertama itu rekan-rekan tentukan dulu lokasinya. Jadi rekan-rekan mau pilih desa yang mana gitu ya rekan-rekan ya. Karena rekan-rekan perlu tahu tidak semua desa itu bisa rekan-rekan gunakan untuk usaha, khususnya usaha beternak ya rekan-rekan ya. Ada beberapa desa mungkin yang tidak mengizinkan itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan cari desa, saran saya cari desa yang benar-benar desa ini ingin maju rekan-rekan. Warga dan masyarakatnya, penduduknya itu ingin maju. Bukan mencari desa yang hanya ingin mendapatkan bantuan atau belas kasihan. Ini bukan dalam artian saya mendiskriminasikan bahwa atau mendeskripsikan bahwa desa ini desa miskin gitu kan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi kalau desa itu yang mengandalkan belas kasihan atau bantuan, ini jelas bukan tergolong desa yang ingin maju rekan-rekan. Karena mereka hanya mengharapkan bantuan gitu rekan-rekan ya. Jadi kalau justru malah rekan-rekan pilih desa yang miskin, tapi masyarakat yang ada dalam situ itu ingin maju, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan ingin merasa berkembang secara ekonomi dan finansialnya ke depannya, ini justru menjadi suatu prospek yang baik untuk jangka panjang bagi usaha dari rekan-rekan sendiri ya. Karena apa rekan-rekan? Begini, kalau rekan-rekan itu pilih desa yang semacam ini, yang warganya benar-benar ingin maju dan butuh penghasilan yang pasti atau yang besar hanya dari beternak. Nah, rekan-rekan bisa memanfaatkan ini rekan-rekan. Positifnya begini rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu akan dapat modal gratis rekan-rekan ya. Dalam artian bukan gratis benar-benar gratis begitu rekan-rekan. Begini, jadi rekan-rekan bisa sediakan DUC, belikan DUC ya. Nanti rekan-rekan berikan kepada mereka. Ya, rekan-rekan pakai sistem sendiri lah ya. Maksudnya rekan-rekan yang mengerti kondisi di sana, ataukah rekan-rekan gunakan sistem tempo untuk pembayaran DOC-nya, atau rekan-rekan langsung berikan lalu bayar saat itu juga secara tunai, itu sesuai keinginan rekan-rekan saja lah ya. Jadi ketika rekan-rekan sudah bisa membangun sistem di sana, nah rekan-rekan nanti akan mendapatkan panen gratis rekan-rekan ya, tanpa rekan-rekan harus pelihara. Jadi rekan-rekan bisa seperti meminjam modal ya jatuhnya. Jadi rekan-rekan ambil panenannya tanpa dibayar dulu, kemudian rekan-rekan nanti jual ayam itu di rumah-rumah makan ya. Rekan-rekan harus bangun relasi dulu lah ya di luar ya. Nanti rekan-rekan dapat modal gratis dari situ tanpa rekan-rekan perlu beternak dalam jumlah yang besar. Rekan-rekan hanya menampung panen dari mereka. Itu begitu rekan-rekan ya. Karena mereka juga mengharapkan penghasilan. Jadi dengan rekan-rekan memberikan mereka DOC, lalu mereka nanti bisa panen, nah panennya rekan-rekan jual, hasil dari selisih panen itu rekan-rekan bisa dapat hasil juga dari situ, dan mereka pun dapat hasil dari situ, begitu rekan-rekan ya.
Nah, lalu yang kedua rekan-rekan ya, itu rekan-rekan sebisa mungkin siapkan untuk pembuangan limbahnya rekan-rekan. Karena terus terang rekan-rekan, kalau namanya usaha ya, skala usaha, ya berarti kan beternaknya besar ya, itu pasti ada limbah kotoran rekan-rekan. Nah, kotoran ini menjadi PR dan menjadi masalah nantinya ke depannya kalau rekan-rekan tidak punya pembuangan limbahnya. Ya, rekan-rekan ya. Dalam artian pembuangan itu bukan, wah harus limbah sekian banyak dibuang kemana. Bukan seperti itu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus siapkan dulu bagaimana cara pengelolaannya. Semisal ya rekan-rekan ya. Uh, ini yang saya berikan contoh adalah kotoran ayam yang basah ya rekan-rekan ya. Yang basah misalnya. Yang basah itu rekan-rekan bisa kumpulkan, semisal ya. Rekan-rekan bisa kumpulkan, nanti rekan-rekan berikan kapur ya. Nah, pokoknya rekan-rekan usahakan kering ya, itu limbah itu rekan-rekan masukkan ke dalam karung. Nah, rekan-rekan harus bisa tempat penjualannya rekan-rekan harus bisa jual. Jualnya kemana? Ke petani. Sebenarnya enaknya begini rekan-rekan. Kalau memang di desa yang rekan-rekan pilih ini banyak petani, itu mereka sangat membutuhkan kotoran hewan rekan-rekan. Dan kotoran hewan yang bagus itu yang menurut cerita mereka kepada saya itu adalah kotoran ayam rekan-rekan. Kenapa? Karena kotoran ayam itu tidak mengandung bibit bibit rumput ya rekan-rekan. Jadi kalau mereka mau taburkan di lahan pertanian mereka itu tidak akan menjadi sumber tambahan gulma begitu rekan-rekan. Tapi kalau kotoran kambing, kotoran sapi, itu karena mereka itu kan sapi dan kambing itu diberikan pakan rumput ya rekan-rekan. Itu kadang-kadang masih ada yang tertinggal itu bibit-bibit rumput. Nah, nanti akan tumbuh rekan-rekan di lahan pertanian mereka. Makanya mereka lebih cenderung memilih kotoran ayam gitu rekan-rekan ya. Itu yang kedua ya rekan-rekan ya. Lalu yang ketiga, kalau memang rekan-rekan sudah dapat lahannya, lahan itu sudah menurut rekan-rekan sudah lahan terbaik ya. Itu sebaiknya rekan-rekan bikin pagar permanen rekan-rekan. Pagar berupa tembok bisa atau pagar kawat bisa. Sebaiknya menurut saran saya pagar tembok rekan-rekan. Supaya uap ya, bukan uap ya maksud saya aliran angin yang mengenai kotoran ayam itu tidak langsung ke lingkungan rekan-rekan ya. Kalau bisa buat pagar tembok setinggi 2,5 atau 3 meter itu tidak masalah rekan-rekan ya. Lebih tinggi lebih baik lah ya. Nah, kalau rekan-rekan memang modalnya lebih besar lagi, rekan-rekan bisa pantau dengan CCTV. Pasang di berbagai sudut CCTV rekan-rekan. Nah, lalu nanti di atas tembok itu rekan-rekan bisa rancang mungkin kawat ya, kawat berduri atau bisa beling ya rekan-rekan ya, dipasang di atas supaya kalau memang ada yang ingin mencuri atau menjadi pengganggu kita itu rekan-rekan sudah punya antisipasinya. Atau bahkan kalau lebih tega lagi kawat listrik ya rekan-rekan ya, lebih bagus lagi itu. Gitu ya rekan-rekan. Jadi akan menimbulkan efek jerah rekan-rekan. Nah, tapi itu hanya sekedar saran ya rekan-rekan. Tinggal ditentukan sesuai budget dan ya arah tujuan rekan-rekan mau beternak itu mau sebesar apa begitu rekan-rekan ya. Nah, itu yang ketiga rekan-rekan ya. Yang keempat, rekan-rekan harus punya kepastian untuk akses transportasi operasionalnya rekan-rekan ya. Dalam artian begini, rekan-rekan harus punya jalan akses yang mempermudah rekan-rekan dalam pengantaran pakan dan nanti ketika panen rekan-rekan ya, ketika mengangkut panen itu perlu rekan-rekan. Nanti kalau tidak rekan-rekan sulit timbulnya, rekan-rekan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar, biaya operasional lebih besar. Saya contohkan ya rekan-rekan ya, misalnya rekan-rekan punya jalan sempit yang mungkin di pematang sawah ya, rekan-rekan bikinnya di sawah, bikin kandangnya di sawah, terus akses jalan untuk pengantaran pakan itu tidak bisa dilalui minimal mobil pick up ya. Itu rekan-rekan akan mengangkut dengan motor. Nah, motor itu kalau satu kali angkutan itu bisa memakan biaya 30.000 rekan-rekan. Kalau di sini ya rekan-rekan ya. Nah, karena apa? Karena jauh, aksesnya juga sulit begitu. Tapi kalau rekan-rekan menggunakan mobil, rekan-rekan bisa kerjasama dengan distributor pakan yang ada di perkotaan atau langsung dari pabrik. Itu rekan-rekan bisa diantar dengan menggunakan truk atau mobil pickup gitu. Jadi rekan-rekan bisa pesan sekian ton begitu kan. Jadi itu operasional akan sangat ringan rekan-rekan.
Dan saat panen juga, kalau rekan-rekan punya akses jalan yang mumpuni untuk dilewati, itu lebih mudah juga rekan-rekan. Karena kalau akses jalannya sangat sulit ketika panen, rekan-rekan akan mengangkut panenannya itu akan lebih sulit karena rekan-rekan harus menyewa tenaga orang lain yang mengangkut dari kandang menuju pintu keluar. Begitu rekan-rekan ya. Nah, itu tadi yang keempat ya, rekan-rekan ya. Nah, yang kelima itu rekan-rekan harus tahu namanya sumber air yang bersih, rekan-rekan. Sebisa mungkin sumber air bersih itu milik rekan-rekan dan tempatnya sangat dekat dan terakses dengan mudah di kandang ayam, rekan-rekan ya. Kenapa demikian? Karena air itu adalah keperluan yang sangat penting, rekan-rekan ya, untuk peternakan ayam. Jadi air itu benar-benar menjadi sumber modal yang utama yang harus dimiliki rekan-rekannya. Jangan sampai rekan-rekan dapat air itu air yang kurang baik kualitasnya. Nanti rekan-rekan akan menambah modal operasional karena rekan-rekan harus menambahkan kaporit dan lain sebagainya ya rekan-rekan ya, untuk supaya ayam itu sehat. Jadi rekan-rekan harus cari air yang berkualitas baik dari sumber yang baik rekan-rekan ya. Kalau perlu rekan-rekan buat sendiri sumurnya, jadi rekan-rekan nanti bisa dapatkan air yang berkualitas baik. Kalau memang punya modal yang lebih besar lagi, rekan-rekan bisa tes untuk laboratorium ya, di tes laboratorium sampel airnya dari yang pembuatan sumur itu rekan-rekan, supaya lebih pasti lagi. Jadi rekan-rekan akan usaha itu dengan tenang, dengan senang begitu, dan hasilnya juga menyenangkan nanti begitu rekan-rekan ya. Nah, setelah semua itu, kelima syarat itu sudah rekan-rekan penuhi, rekan-rekan buat, rekan-rekan jalankan, itu rekan-rekan sebisa mungkin urus izin beternaknya rekan-rekan, supaya di kemudian hari itu tidak menimbulkan masalah. Kalau rekan-rekan sudah punya izinnya, itu rekan-rekan akan mudah. Nanti ketika ada masalah, rekan-rekan sudah punya surat legalitasnya ya, rekan-rekan ya. Begitu. Jadi itu syarat-syarat yang tips-tips yang harus rekan-rekan penuhi kalau memang mau membuka usaha ternak ayam di desa, begitu rekan-rekan ya. Nah, jadi nanti kalau memang ada lagi rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan ini ada tips tambahan lah dari saya ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu pastikan kalau seandainya panen tuh pastikan ada ayam-ayam yang kurang baik ya rekan-rekan kualitasnya ya. Mungkin yang kakinya pengkor atau yang sayapnya luka karena ayam satu sama lain berkelahi ataupun adanya gesekan dengan tepi kandang, bambu atau sebagainya. Nah, itu kan tidak layak panen ya rekan-rekan ya. Itu rekan-rekan bisa siapkan kandang lain ya, mungkin yang lebih kecil untuk tampungan ayam-ayam semacam itu. Tujuannya apa rekan-rekan? Kalau ada warga desa di sekitar situ yang ingin membeli ayam saat momen-momen tertentu, rekan-rekan bisa jual dengan harga murah ayam yang kualitasnya kurang baik tadi. Karena ini rekan-rekan, atau mau rekan-rekan berikan juga tidak masalah ya, tidak diberikan secara gratis tidak masalah. Hitung-hitung untuk untuk donasi ya nggak masalah ya rekan-rekan. Tapi tujuannya apa diberikan ayam semacam itu? Jadi kalau seandainya mereka menawar dengan harga yang murah, rekan-rekan pun tidak rugi. Yang penting balik modal gitu rekan-rekan. Ketimbang ayam itu tidak bisa terpanen gitu kan. Nah, kalau memang lanjutannya ya, tips tambahan dari saya, kalau memang rekan-rekan itu memang membuka peluang bagi masyarakat di sekitar desa untuk bisa beternak juga, nah itu rekan-rekan harus siap tampung ayam mereka seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi itulah menurut saya sebagai bentuk apresiasi rekan-rekan bahwa warga desa mendukung rekan-rekan dalam usahanya gitu rekan-rekan ya. Nah, jadi ini sedikit saja rekan-rekan cerita ya. Ini kan berdasarkan yang saya dapatkan dari kesimpulan yang saya dapatkan dari beberapa rekan-rekan saya, keluhan rekan-rekan saya. Jadi ada gini rekan-rekan ya. Ada di suatu desa itu
rekan saya ceritanya beternak di sana. Sebenarnya beternaknya bukan ayam komersil yang semacam ayam broiler atau ayam ras petelur, bukan rekan-rekan. Karena dia sudah survei juga, memang di lingkupnya itu memang ternaknya adalah ayam kampung. Jadi dia juga beternak ayam kampung, rekan-rekan. Sebenarnya kalau lahannya, kalau menurut saya juga tidak terlalu luas ya. Karena hanya di belakang rumah, kebetulan ada lahan kecil ya, 5 kali 5 meter di belakang rumahnya itu. Nah, itu dia buat kandang ukuran 5 kali 5 meter. Dan dia isi DOC itu 2 box rekan-rekan ya, atau isinya 200 ekor lah rekan-rekan ya. Jadi dia ternak 200 ekor itu tanpa adanya putaran rekan-rekan. Maksudnya dalam putaran begini. Jadi dia ternak 200 ekor. Dia target panen untuk mengisi restoran Bandar Lampung yang target panen di 700 sampai 800 gram rekan-rekan. Itu hanya butuh waktu sekitar 2 bulan dulu itu ya. Jadi dia hanya butuh waktu 2 bulan, setelah 2 bulan dia harus istirahat 2 minggu, dia baru chicken lagi. Chicken lagi itu maksudnya masukkan ayam kecil lagi atau DOC lagi, kita memulai setting pelihara baru lagi. Jadi kan berarti dia tidak punya penghasilan yang dalam artian putaran yang tetap gitu rekan-rekan ya. Karena dia hanya untuk sampingan begitu rekan-rekan. Sebenarnya hanya 200 ekor. Beberapa referensi yang saya pelajari bahwa sebenarnya peternakan ayam kampung itu adalah salah satu peternakan yang didukung oleh pemerintah rekan-rekan untuk sebagai bentuk ketahanan pangan dari warga desa begitu rekan-rekan ya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan untuk beternak ayam kampung. Dan jumlahnya pun masih di bawah 1000 ekor karena berdasarkan peraturan itu yang memerlukan izin itu adalah ternak di minimal kapasitas 1000 ekor. Nah, dia hanya 200 ekor rekan-rekan. Jadi tidak banyak dan panennya hanya ayam kecil, bukan ayam yang besar dalam artian sebesar-besar ayam jago atau enggak. Jadi intinya ayam di usia segitu juga belum terlalu berisik kokoknya ya rekan-rekan. Jadi dia ini seperti seolah-olah malah jadi jadi bahan kesalahan ya rekan-rekan bagi warga desa yang ada sekitarnya. Jadi katanya ya bau atau terus katanya juga ayamnya berisik begitu ya rekan-rekan ya. Dan padahal sebenarnya rekan-rekan ya, sebenarnya dia itu setiap kali panen ya, padahal kan kita tahu ya rekan-rekan ya, modal peternakan ayam kampung itu besar. Per ekor saja bisa modalnya mencapai 25.000 lebih bahkan ya rekan-rekan ya. Dan kalau rata-rata pembelian dari pengepul itu kan nominalnya kecil ya rekan-rekan ya, keuntungannya sedikit lah. Jadi dia setiap beberapa kali panen begitu dia sempatkan untuk memberikan kurang lebih 20-an ekor ayam katanya untuk tetangga-tetangga sekitarnya begitu. Tapi ya saat dia dikomplain begitu, dia maksudnya kan supaya dengan diberikan begitu kan bisa ada rasa mendukung ya rekan-rekan ya, dari mereka juga mendukung dia untuk beternak. Ternyata tapi setelah diberikan ayam masing-masing satu rumah itu satu ya rekan-rekan ya, ayamnya sudah dipotong, sudah habis dimakan, ya sudah komplain lagi begitu rekan-rekan. Jadi ya itu kan miris sekali ya rekan-rekan ya. Jadi saran saya kalau memang rekan-rekan benar-benar ingin serius punya usaha beternak ayam desa ya, itu tips-tips yang saya berikan semoga bisa bermanfaat rekan-rekan. Karena dengan cara begitu rekan-rekan nanti bisa bertahan untuk usaha kedepannya dan menjadi prospek yang lebih baik untuk jangka panjang. Jadi demikian dulu ya rekan-rekan video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan membuka pandangan rekan-rekan untuk sektor peternakan ini. Jangan lupa untuk selalu like dan komentar yang positif. Bagi yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting terkait peternakan ayam kampung. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.